Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban di vlognya Nanda. Sekarang kita masih di segmen Aku dan India guys, episode 2. Nah, hari ini aku bakalan ngajak teman-teman semua talking tentang Muslim di goyang-goyang kameranya. Udah. Talking tentang Muslim di India, especially the population of the Muslim in India. Kayak menurutku itu tuh adalah salah satu interesting topic gitu, karena kayak udah temen-temen lewat. Nah, oke, kita lanjut ya tadi ya. Kenapa menurutku ini adalah salah satu interesting topik gitu? Karena pertama, ini sangat menarik ya ngebahasnya, soalnya akhir-akhir ini kemarin kayak lagi booming tentang di India, kayak lagi booming tentang diskriminasi Muslim di India, atau tentang masalah politik-politik di India yang ada kaitannya dengan Islam, Muslim, dan juga pokoknya banyaklah topik-topik banyaklah berita-berita hits gitu tentang Muslim di India. Nah, jadi hari ini aku decide untuk ngebahas tentang Muslim di India, tapi aku nggak bahas tentang masalah kemarin itu ya. Aku ngebahasnya tentang Muslim population dan beberapa tentang kayak kehidupan atau gimana tentang Muslim lah gitu pokoknya ya. Nah guys, dari video yang kemarin aku juga udah pernah bilang kalau penduduk di India itu ada 1,3 M according to sensus penduduk tahun 2011. Agak jelibet ya guys ngomongnya, soalnya angka-angka gitu pusing deh baby. Nah, jadi gini guys, dari 1,3 M itu penduduk Muslim di India ada 14,2%, itu data tahun 2011. Sedangkan data 2019 penduduk Muslim di India itu mengalami kenaikan sebanyak 7%. Jadi udah berjumlah 14,9%. Alhamdulillah. Nah, terus kalau dari 1,3 M Muslim di India hanya 14,2%, yang lainnya diisi sama apa? As we know, kalau majority agama di India, majority penduduk di India itu beragama Hindu guys. Jadi agama Hindu dari 1,3 M itu berjumlah sekitar 79,8%. Sedangkan di angka yang lain diisi sama agama-agama lainnya, kayak Buddhism sekitar 0,7%, ada juga Sikhism sekitar 1,7%. Sedangkan Christians berjumlah 2,3% dari jumlah penduduk 1,3 M tadi. Nah, ada juga sih agama lain-lainnya di India tuh. Kalau India itu adalah negara sekuler, jadi kayak banyak juga agama-agama lain di sini kayak Zoroastrians. Jadi Zoroastrians tuh di sini masih berkembang loh guys. Terus ada juga Jainism, ada juga banyaklah lain-lain. Nanti kapan hari kita bahas ya tentang itu. Aku bakalan bikin video sendiri buat itu. Udah lurus belum sih kameranya? Udah belum? Iya. Udah gini. Nah, gitu nggak sih? Lurus nggak nih? Udah lurus kan? Nah guys, India sendiri punya 28. Goyang-goyang. Nah guys, India sendiri punya 28 state atau negara bagian sama 8 union territory. Jadi state itu negara bagian ya guys. Nanti kita bakalan ngebahas sendiri deh itu masalah state dan union territory. Pokoknya dari 28 negara bagian itu populasi Muslim terbanyak ada di UP atau Uttar Pradesh, di mana aku tinggal sekarang. Jadi kayak kemarin teman-teman pada nge-DM dan kayak pada khawatir nanyain tentang di India lagi heboh nih gini pada nge-DM, pada nge-chat. Alhamdulillah aku sehat guys di sini, nggak ada apa-apa karena aku hidup di lingkungan Muslim as majority.
Kepo nggak sih kalian kalau Indonesia itu punya Kementerian Agama, Malaysia juga punya, karena mayoritas agamanya Islam, mayoritas agama penduduknya Islam. Gimana kalau sama India? Punya nggak Kementerian Agama kira-kira? Jadi guys, bagian dari pemerintahan di India yang bertanggung jawab atas agama minoritas adalah the Ministry of Minority Affairs. Jadi bagian pemerintahan itu yang ngurusin agama-agama minority kayak yang aku sebutin tadi, Buddhism, Christians, Sikhism, Jainism, Zoroastrians, dan Islam. Kalau jobnya si Ministry Minority Affairs ini salah satunya adalah untuk mengurus legality of the document. Jadi kayak kalau ada someone dan dia mau convert dari satu religion to another religion, jadi dia bakalan ngurus legalisasi semua surat-suratnya dia itu di Ministry of Minority Affairs ini. Beda cerita kalau tentang fatwa-fatwa guys. Jadi si Ministry Minority Affairs ini dia emang khusus ngurusin tentang legalitas dokumen aja gitu, dan dia nggak bisa mengeluarkan fatwa atau lain-lain sebagainya. Kalau masalah mengeluarkan fatwa ini adalah tugas si Grand Mufti of India. Grand Mufti of India sendiri ditunjuk sama Jamiatul Ulama di India. Jadi seluruh ulama di India itu, mereka itu akan sepakat memilih Grand Mufti of India. Nah, Grand Mufti of India ini tahun 2020 sekarang ya. Sekarang 2020 dipimpin oleh Syekh Abu Bakar Ahmad. Nah, jadi masalah kayak penentuan bulan Ramadan atau fatwa-fatwa tentang ketika ada permasalahan Islam di India kayak masalah kemarin. Nah, Syekh Abu Bakar Ahmad itu bakalan ngeluarin fatwa-fatwa yang akan diikuti oleh Muslim di India. Jadi walaupun Muslim di India itu adalah minority, tapi kita di sini masih punya kayak guru-guru besar, ulama-ulama besar untuk memberikan fatwa-fatwa mereka tentang apa yang harus kita lakukan dalam situasi dan kondisi tertentu gitu. Tapi kita harus menggarisbawahi kalau si Grand Mufti ini nggak mengeluarkan label halal guys. Jadi kayak kalau di Indonesia kita punya MUI kan buat yang mengeluarin ini halal-halal makanan, ada halal haramnya gitu. Sedangkan kalau di India kita nggak punya bagian, maksudnya kita nggak punya dari entah itu dari government atau tadi kayak Grand Mufti tadi yang mengeluarkan label halal sama haram. Nah, kalau teman-teman sekalian kepo dan pengen tahu, terus gimana cara makannya kalau di sana bisa bedain halal haram kayak gimana? Kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa komen di bawah. Nanti aku bakalan bikin segmen sendiri tentang gimana sih untuk gimana tentang makanan halal dan haram di India. Gitu lah pokoknya. Kalau pengen tahu komen aja di bawah. Nanti kita bakalan bahas di video selanjutnya, insya Allah. So guys, back to the first point yang aku bilang tadi tentang kenaikan angka 7% dari tahun 2011 ke tahun 2019 Muslim di India. Aku bakalan bahas sedikit alasan-alasan kenapa saudara-saudara kita convert from another religion to the Islamic religion. Kayak mostly sih dari agama Hindu sih yang mereka convert ke Islam. Aku bakalan bahas sekarang. Kalau teman-teman pernah baca berita yang beredar di Indonesia baru-baru berapa bulan kemarin ya, baru-baru kayak berapa bulan yang lalu lah pokoknya, kalau ada sekitar beberapa ratus orang Hindu di India yang convert to Islam. Kayaknya teman-teman banyak yang baca juga deh, itu kayak masuk di explore Instagram gitu di mana-mana. Nah, sekarang aku bakalan bahas beberapa alasan umum ya, alasan umum maksudnya secara garis besar gitu loh guys, bukan kayak personalnya, tapi ini secara garis besarnya. Jadi alasan-alasan orang-orang Hindu ini masuk ke agama Islam. Pertama, bentar ya guys, tukang airku datang. Oke. Sorry guys, ini videonya kameranya aku deketin gini soalnya ini udah jam 9, terus tukang-tukang udah pada datang. Jadi di lantai atas rumahku tuh ada pembangunan buat lantai 3, jadi kayak berisik gitu. Berisik banget tuh kan, deg-deg. Tinggal dikit videonya, nggak apa-apa ya guys, agak keganggu bentar. Aku berusaha suaraku aku kerasin. Jadi tadi kita sampai di mana tadi kita sampai? Aku udah ingat, sampai di alasan umum orang-orang
convert ke Islam. Jadi aku akan bahas dari agama Hindu aja, soalnya yang banyak convert ke Islam itu dari si agama Hindu. Nah, secara garis besar orang-orang yang masuk Islam dari agama Hindu itu pertama gara-gara adanya diskriminasi atas kasta bawah, guys. Jadi kayaknya aku udah pernah ngomong ke video selanjutnya. Aku kayaknya miring ya kameranya. Gini ya. Jadi udah belum? Gini ya. Miring dikit ya. Jadi duduk nyebelin banget. Aku agak cepet ya guys ini, soalnya udah ada gedor-gedor, mohon maaf. Jadi diskriminasi atas kasta bawah. Jadi tuh kayak dalam agama Hindu, kayaknya di video sebelumnya aku udah pernah ngomong sedikit itu tentang adanya diskriminasi, termasuk dalam agama guys. Jadi diskriminasi atas kasta bawah ini nggak cuman dalam sosial dan ekonomi ataupun pendidikan, tapi juga dalam agama guys. Jadi contohnya kayak gini, di Maharashtra dewa yang paling terkenal atau yang paling mereka suka itu adalah si Ganesha. Sedangkan orang yang boleh nyembah si Ganesha ini hanya orang kasta atas guys. Kalau orang kasta bawah dia nggak boleh nyembah Ganesha, padahal mereka sama-sama beragama Hindu. Tapi mereka ada diskriminasi tadi, kalau orang kasta bawah dewanya siapa, orang kasta atas dewanya siapa. Kalau ada lagi nih contohnya kayak gini, kayak masuk ke kuil. Kalau orang kasta atas ada kuil yang memang dia khusus orang-orang kasta atas. Kalau orang kasta bawah masuk ke situ, mereka cuma bisa sampai ke tangga pertama atau tangga kedua, nggak bisa masuk sampai dalam, itu nggak bisa. Sedangkan kalau terus orang kasta bawah sembahyangnya gimana? Mereka punya kuil sendiri. Jadi kuilnya itu nggak boleh diisi sama dewa-dewa yang tadi yang udah diambil sama orang kasta atas. Jadi mereka bakalan punya dewa khusus tadi, dan itu kuil untuk kasta bawah, dan di situ nggak ada orang kasta atas yang sembahyang ke situ. Jadi orang kasta bawah aja yang sholat di situ. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Nah, dikarenakan adanya si diskriminasi dalam agama tadi, orang-orang kasta bawah dari agama Hindu ini banyak yang merasa like aku mau nyari agama yang aku bisa beribadah tanpa adanya diskriminasi. Aku mau cari agama yang komunitasnya juga lumayan gede, karena di sini kan aku udah bilang tadi jumlah Buddhism, Sikhism sama Christians. Jadi alasan keduanya setelah karena adanya diskriminasi itu karena Muslim adalah komunitas kedua terbesar setelah, maksudnya agama kedua terbesar setelah Hindu di India dengan jumlah tadi 14,9%. Nah, bukan berarti juga ketika seseorang itu convert to Islam dan dia juga nggak mendapatkan diskriminasi. I don't think so, karena aku baca banyak beberapa berita, dan aku juga sempat tanya sama orang India sendiri kalau ternyata hidup seorang mu'alaf sama orang yang originally Muslim itu lebih susah guys, lebih susah mu'alafnya daripada orang yang terlahir Islam tadi. Kenapa? Karena si mu'alaf ini di Islam kan diterima dengan baik, di komunitas Muslimnya diterima dengan baik, tapi karena sebelumnya dia beragama Hindu, otomatis lingkungannya itu kayak mendiskriminasi gitu. Misalkan kayak anak-anak dia yang bakalan susah nyari sekolah, karena kan sekolah di sini kalau dia mau sekolah Islam itu biasanya medium instructionnya itu kan Urdu, nggak bahasa Inggris gitu. Sedangkan kalau dia mau nyekolahin anaknya di sekolah umum kayak maksudnya sekolah pemerintah kayak SD kayak gitu, wah dia bakalan dapat diskriminasi gede-gedean sih kalau masalah itu tuh. Yang mereka convert dari Hindu ke Islam itu banyak juga sih mu'alaf yang kesusahan dalam mengurus legalitas dokumen tadi. Kayak mereka mereka udah syahadat nih, tapi mereka mau ngurus ganti nama, pokoknya legalitas dokumen tuh susah gitu. Aku tanya, dan katanya itu tuh termasuk susah banget gitu. Jadi walaupun mereka keluar dari agama mereka dan masuk ke agama Islam itu dengan tujuan biar hidupnya lebih mudah, tapi tetap mereka mendapatkan diskriminasi yang nggak jauh beda. Kurang lebih sih kayak gitu guys, tapi kayak beda-beda sih tiap orang, tapi mostly kayak gitu, kecuali yang masuk Islam itu dia dari kasta atas. Jadi buat teman-teman sekalian, siapapun yang nonton video ini, aku mau berpesan sama kita semua. Aku punya pesan buat kita semua. Jadi kita pertama harus bersyukur karena kita hidup dan besar di negara yang mayoritas Islam. Kita harus bersyukur banget dan harus banyak-banyak bersyukur. Nah, yang kedua, jangan kita menjadikan negara kita ini dengan mayoritas Islam ini menjadi kelemahan kita sebagai seorang Muslim. Harusnya
dengan negara kita mayoritas penduduk ini beragama Islam, harusnya menjadikan kita itu lebih kuat, lebih kokoh dan lebih teguh dalam Islam. Jadi kayak kita kan nggak ada diskriminasi tuh, kita bisa belajar agama kapan aja. Bahkan sekarang di YouTube itu gampang banget buat belajar agama. Kita bisa ngaji kapan aja, mau di TPA manapun ada di Indonesia. Bahkan di Indonesia juga ada sekolah-sekolah pemerintah yang Islam, bahkan ada universitas Islam. Bahkan kayaknya kalau disebutin satu-satu tuh nggak akan habis gitu loh guys. Kayak kita ini bener-bener orang yang berdosa banget kalau kita nggak pernah bersyukur kita punya negara yang kayak gitu. Karena kayak di Indonesia ya, contoh kecil deh, kita semua bisa sholat 5 waktu di masjid guys. Kita mau perjalanan dari Jakarta sampai Solo, Jakarta sampai Jogja, kita nggak pernah khawatir karena di setiap jalan dilewatin pasti ada masjidnya. Kita bisa sholat 5 waktu di sono, kita bisa wudhu, kita bisa ngelakuin semua hal-hal beribadah. Maksudnya kita bisa beribadah tuh dengan tanpa adanya diskriminasi guys. Sedangkan beda ceritanya kalau di negara-negara minoritas kayak gini, kita pasti ada sedikit sedikit halangan gitu untuk melakukan hal itu. Apalagi kayak di India sendiri yang bermazhab Hanafi, yang kita perempuan nggak bisa sholat di masjid. Jadi kalau kayak kita jalan nih dari sini mau nge-trip kemana, kalau sholat ya kita harus mampir ke maksudnya kita nggak bisa sholat di masjid ya, kita sholat di mana aja, di tempat yang kalau udah datang waktu sholat ya kita sholat di tempat itu gitu, kita nggak sholat di masjid. Jadi pokoknya teman-teman semua yang nonton video ini, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kita harus menjadikan alasan negara kita itu penduduknya mayoritas muslim itu sebagai alasan untuk kita itu kokoh dalam agama. Kita harus memanfaatkan, gimana ya guys, aku tuh greget banget, kita harus memanfaatkan waktu kita, kesempatan kita untuk belajar agama gitulah pokoknya. Jadi pokoknya jangan lupa bersyukur itu hal yang paling mudah. Bahkan banyak orang yang bosen dengar kalau orang ngomongin tentang bersyukur, tapi dalam hal praktek kita itu sangat kurang guys, dan sangat ya Allah, susah banget untuk diungkapkan. Pokoknya jangan lupa bersyukur teman-teman semua yang di sana, tetap semangat ibadahnya. Jangan lupa untuk puasa Syawal ya, karena masih Syawal, bentar lagi juga Syawal berakhir. So mohon maaf kalau aku banyak kesalahan dari informasi yang aku kasih. Semoga nanti aku bisa ngasih informasi lagi tentang how is the culture of Muslim in India, atau gimana pokoknya tentang everything tentang Islam di India. I hope your support kalian semua, dan kalian bisa komen di bawah. So pokoknya gitu aja. Udah gitu aja pokoknya. Sehat-sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.